bersama James Wing, Indonesia sebagai trainer dan sebagai speaker yang diselenggarakan oleh Harian Pagi Sumatera Express. Disilakan kepada Bapak terdepan pada aliran duduk yang sudah kami sediakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kami berikan waktu 1 menit kepada media untuk dapat mengambil gambar sebelum kita memulai rangkaian acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin atau yang mewakili dan Administrasi Sekate Kabupaten Musi berkita pada sore hari ini seminar nasional dengan tema bangun personal branding kerja produktif bersama Mr. James Wing, Ultra Express. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diwakili Pak Kajari, diwakili oleh diwakili Pak Dandim 0401 Musi Banyuasin tentang pendidikan dan kebudayaan, Kepala Dinas PND atau yang mewakili. Alhamdulillah, terima kasih Adinda Nur sudah membawa Pak James diajak oleh Bu Nur terkait dengan bagaimana cara kita aparatur sipil negara terkait motivasi. Mendengar nama Bapak Kabupaten Musi Banyuasin yang hari ini terkait dengan personal branding. Bapak Ibu sekalian, terutama kawan-kawan saya yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan aparatur sipil negara Kabupaten Musi Banyuasin, ada yang dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, pejabat administrasi dan lain sebagainya. ASN sekarang harus dinamis, tidak bisa kita menunggu. Kalau kita menunggu dan tidak dinamis dan tidak aktif, yakinlah bahwa kita akan tertinggal dari sisi informasi, dari sisi pengetahuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang ASN dan PP 17 tentang ASN manajemen tata kelola aparatur sipil negara, ada kewajiban dari sisi ASN-nya, ada kewajiban dari sisi pemerintahnya untuk menambah pengetahuan. Dalam 1 tahun itu kalau tidak salah 20 jam. Kalau bahas sokitus kayu ini barangkali perlu dicas baterai. Mindset pola pikir kita ini barangkali karena segala macam kesibukannya sehingga kita agak terlambat, perlu baterai ini dicas supaya agak segar lagi. Nah, media untuk melakukan ini sangat banyak. Kalau kita mau mandiri sekarang ini melalui medsos, tinggal diklik aja James Wing, keluarlah nama beliau ini dengan segala keahlian beliau ini. Nanti keluar lagi banyak kan yang punya kemampuan memberikan motivasi atau sang motivator yang handal. Tapi rasanya kalau cuma nonton di YouTube itu tidak puas. Nah, hari ini kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita menjadi tempat tujuan diadakannya kegiatan seminar nasional dalam rangka meningkatkan personal branding. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Bu Nur Syahri tadi bahwa 2 jam kita duduk di sini tidak terasa, karena memang biasanya
kegiatan-kegiatan tambahan wawasan pengetahuan seperti ini akan diberikan sangat menarik. Dan saya pesan, jadikan pertemuan kita hari ini, pertama bismillah, kita jadikan pertemuan hari ini adalah ibadah kita kepada diri kita sendiri untuk menambah ilmu pengetahuan. Juga insya Allah setelah dari sini ini akan kita tularkan dengan lingkungan kita sekitarnya. Dan terakhir, sehingga apa yang kita lakukan, kita berada di ruangan ini hari ini lebih kurang 3 jam, itu akan memberikan manfaat bagi diri kita dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi keluarga, dan bagi lingkungan sekitarnya. Jarang-jarang saya tanya tadi, Mr. James Dwi ini sudah berapa kali ke Musi Banyuasin? Baru kali ini. Baik, acara akan kita buka dulu. 3, 2, 1. Baik, dengan ini telah dibukanya seminar nasional dengan tema bangun personal branding kerja produktif oleh penjabat Bupati Musi Banyuasin dan dilanjutkan dengan foto bersama telah selesai. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu dapat dihadiri dan juga dibuka secara langsung oleh penjabat Bupati Musi Banyuasin, kebanggaan kita semua. Kita akan menyaksikan pendayangan video. And I've been doing fine and that's all. How long, when will you wait? How long, rock yourself. Selamat pagi kita semua, lebih semangat lagi. Thank you. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Semangat sekali, selamat pagi. Fantastic. Tunggu ya, selamat pagi Pak Priadi, terima kasih. Hotelnya aja udah keren banget Pak, hotelnya aja udah keren banget. Tadi pagi kami jalan-jalan, ya keliling, nyaman sekali. Dan acara ini tidak mungkin saya hadir tanpa undangan dari Ibu Nuseri. Ibu, thank you Bu. Ya, berikan aplaus Bapak-Bapak sekalian kepada Sumatera Express ya, sudah menyelenggarakan acara ini dalam 2 minggu ya. Tadi Ibu Nuseri sudah bilang saya dari Singapura, lahir besar di Singapura, cuma sudah lama di Indonesia. Alex, temunya Alex, oke? Sudah lama di Indonesia, sejak tahun 1988 saya di Indonesia. Istri saya dari Jakarta, 3 putra saya lahir besar made in Indonesia ya, dan 2 cucu kami juga made in Indonesia ya. Jadi sekeluarga kami ini dari Indonesia. Oke, Bapak sekalian, dan pikir-pikir kita ada hubungan yang dekat sih ya, orang Singapura dan orang Palembang. Karena orang Singapura dulu, Singapura itu namanya bukan Singapura tetapi Temasek ya, dulu namanya Temasek ya. Terus suatu hari seorang pangeran dari Palembang ya main ke Temasek waktu itu berburu ya, dan ya dari sanalah beliau ketemu satu seekor hewan, dan dari teman-temannya dicerita akhirnya beliau bilang kota ini cukup keren, kita ubah namanya dari Temasek menjadi Singapura ya. Jadi nama Singapura ini diberikan oleh pangeran dari Palembang, namanya Parameswara ya, Parameswara. Dan Parameswara kemudian ingat ya, Parameswara kemudian lanjut ke utara dan dia temukan kota yang kedua namanya Melaka ya. Jadi Singapura dan Melaka ditemukan oleh pangeran dari Palembang ya. Jadi pikir-pikir Anda di sana, saya ada di sini, saya di sana, mirip-mirip lah ditemukan oleh orang Palembang, hitung-hitung wong itu juga lah ya. Oke, Bapak-Bapak sekalian, siapa yang hari ini pertama kali lihat saya? Boleh tolong angkat tangan yang pertama kali lihat saya ya. Oke, bagus, senang sekali ya. Saya juga pertama kali lihat Anda. Oke. Kita santai-santai aja ya, happy-happy aja ya teman-teman ya, happy-happy aja.
By the way, kalau Anda rasa nanti PowerPoint slide-nya bermanfaat, karena tadi ya, Pak Apriyadi pesan bukan hanya buat kita, tolong pulang ke tempat kerja, sampaikan ya, sampaikan, ulangkan kepada teman-teman yang tidak sempat hadir ya. Jadi kalau Anda rasa slide-nya bermanfaat, silakan bebas keluarkan handphone, foto saja ya, ilmu untuk dibagi-bagi ya, silakan keluarkan handphone, foto-foto saja ya. Langsung kita mulai. Saya selalu mulai sesi saya dengan sebuah istilah. Istilah ini Anda mencatat-catat, Anda menghafal-hafal ya. Istilah ini namanya fulfill. Fulfill ya. Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa dimaksud dengan fulfill? Yang dimaksud dengan fulfill adalah habis-habisan ya. Saya yakin semua orang mau sukses, dan salah satu ciri orang sukses adalah apapun yang dia kerjakan dengan sekuat tenaga, sepenuh hati. Oleh karena dikerjakan sekuat tenaga, sepenuh hati, maka hasilnya di atas rata-rata ya. Lawan kata dari fulfill adalah asal jadi. Saya yakin tidak ada orang di bumi ini sukses dengan sikap kerja asal jadi. Maka dari itu saya janji kepada Anda, sesi saya dari awal sampai akhir saya akan fulfill untuk Anda semua. Oke ya. Nah, biasanya saya ngomong fulfill orang tepuk tangan biasa begitu sih. Bapak-bapak sekalian, ini berita baik ya. Biasanya di akhir seminar saya akan tawarkan kepada Anda untuk beli CD-CD saya, oke? CD-CD saya judulnya beraneka ragam. Bagaimana jadi seorang manajer atau supervisor yang produktif, bagaimana berikan pelayanan yang prima, bagaimana sukses dalam karir dan pekerjaan, bagaimana mengatur waktu supaya efisien dan sebagainya. Dan setiap CD isinya 12 sekian, harganya Rp100.000, oke, per CD. Tapi karena hari ini adalah kunjungan saya pertama ke sini, maka maksud saya tidak mau jualan, saya mau hadiahkan CD ini kepada Anda. Oke, nah kalau hadiah pasti tepuk tangan, bagus. Oke. Bagaimana cara saya hadiahkan ya? Nanti saya akan ada pertanyaan, ini setiap ya. Saya akan ada pertanyaan untuk Anda. Silakan Anda bebas berpartisipasi, oke ya? Anda jawab, Anda angkat tangan, Anda jawab, saya sambil ke Anda, kasih mikrofon, Anda jawab. Jawabannya betul, saya kasih stiker. Jawabannya lumayan, saya kasih stiker. Jawabannya salah pun saya kasih stiker. Jawabannya saking salah sampai mengharukan, tetap saya kasih stiker, oke ya? Yang penting partisipasi. Nanti akhir acara orang-orang yang kumpul paling banyak stiker saya akan hadiahkan. Oke, kita akan berikan kepada 10 orang yang kumpul stiker paling banyak. Oke ya, right? Maka dari itu saya usulkan auditorium ini besar banget, nggak mungkin saya pergi sampai ke belakang-belakang, oke ya. Maka dari itu saya kasih ada waktu, bapak-bapak sekalian, dengan segala hormat yang duduk di belakang-belakang, yuk silakan pindah ke depan dulu supaya saya bisa jangkau ke Anda. Ayo semua pindah ke depan, pindah ke depan, oke? Yang belakang-belakang nama, ayo silakan pindah ke depan, ya silakan pindah ke depan, ya. Ya, ayo lagi pindah ke depan. Oh, ibu dari awal sudah di depan. Ya, ayo, siapa lagi? Oke, ya. Personal brand adalah mencitrakan diri. Kalau personal brand berarti mencitrakan diri kita. Kalau ya bagus. Smart. Cara itu panggilannya beda ya. Anak menteng, betul Pak. Pernah sekolah di Indonesia. Betul. Anak yang cerdas. Kalau tidak salah mantan Presiden Amerika. Ya betul, nggak salah kok. Kalau salah kebangetan ya. Berwibawa, betul. Senang perdamaian. Bagus. Presiden yang ditakuti oleh seluruh dunia. Oke. Ganteng, berwibawa, cerdas, pencinta damai, bisa rangkul segala golongan, anak menteng, suka nasi goreng, ya, humble. Ayo sekarang. Apakah secara kita kenal dengan Bunda Korla?
Secara pribadi kita kenal dengan Nikita, ya? Saya nggak kenal sih, itu kenal ya? Kenal? Oke ya, oke. Secara pribadi kita kenal dengan Pak Presiden yang bawel, ajak berantem, benar ya? Oke. Kita punya kesan. Kenapa? Itu citra mereka melalui media massa. Kita nggak kenal mereka loh. Kita nggak kenal mereka, tetapi melalui citra yang mereka bangun di media massa, orang yang tidak kenal bisa suka dia, orang yang tidak kenal bisa kagumi dia, betul kan? Tidak kenal. Itu personal brand. Kalau sudah citranya orang ini baik, orang ini sultan, orang ini kaya, orang ini dermawan, kalau dasarnya kita suka sama orang itu, kita respect dengan orang itu, kita percaya dengan orang itu, omongannya lebih gampang kita terima, betul? Ajakannya lebih gampang kita ikut, betul? Ajakannya lebih gampang kita turutin, betul? Kadang-kadang ajakan kita anak buah cuekin karena personal brand kita jelek. Jangan bilang ke masyarakat, anak buah sendiri aja ngomong brand, betul? Anak buah sendiri aja cuekin kita karena personal brand kita cacat, personal brand kita jelek, sehingga tidak layak didengarkan, boro-boro dikerjakan. Bisa terima? Tepuk belas makanan, yuk tepuk belas makanan, kadang-kadang katakan pada dia, friend, personal brand 8.000, warung sini 7.800, warung sini 30.000. Teriak kan kita? Hah? Udah kenapa? Kopi kamu minuman? Beda 2.000 aja kita teriak loh. Beda 2.000 kita teriak. Jangan ke warung ini terkenal, harganya mahal. Orang 8.000 sini 10.000, mahal. Tetapi ini ramai terus. Ini ramai terus. Anak muda lebih memilih yang 37.000 daripada 8.500. Jujur, kita ini pencinta kopi. Apakah kopi Starbucks enak? Gak enak. Susu banyak, gula banyak, rasa kopinya gak jelas. Tetapi 37.500. Saya mau tanya, yang dia jual rasa kopinya atau yang dia jual mereknya? Kopi 10.000, merek 27.000. Merek itu lebih mahal daripada bahan baku. Oke? Nah, ini salah satu concern saya dan teman-teman. UMKM Indonesia bisa produksi barang yang bagus-bagus, tapi cara membangun brandnya masih kurang sekali. Betul kan? Ini barangnya jelek, tapi bangun brand sampai orang antrian. Oke, personal brand. Nah, satu ini dibuat di Bogor. Dikasih centangan aja harga naik 10 kali lipat, kurang ajar nggak? Betul kan? Dan kita bayar loh. Kita bayar. Saya pergi ke Manchester United, saya mau beli baju Manchester United. Oke, pergi jauh-jauh sampai ke Old Trafford, banyak istri saya. Pergi jauh-jauh sampai Old Trafford, pergi ke toko, mau cari baju Manchester United. Akhirnya saya tiba di Old Trafford, mau beli bajunya Manchester United, buka Made in Indonesia. Pabrik kita bikin, angkut sampai ke sana, masuk ke toko Old Trafford, harganya 30 kali lipat. Padahal bahan dari kita, tenaga dari kita, semua dari kita. Bisa terima ya? Jadi kalau kita tidak menguasai brand, kerjanya capek, tidak dihargai murah-murah. Kalau kita tidak menguasai membangun brand, kerja keras, tapi tidak dihargai. Yang dimaksud tidak dihargai, akibatnya dihargai murah-murah. Banyak orang yang rajin, tetapi orang nggak tahu dia.
banyak orang yang pura-pura rajin, tapi semua orang tahu kira-kira dia rajin, betul kan? Toh, itu brand itu brand. Oke? Kerja nggak seberapa, lapor ke orang, kasih tahu ke orang, pasang di sosmed, sehingga pusat orangnya kegiatannya banyak banget, betul ya? Padahal dia datang foto 2 kali hilang. Tetapi ada orang di balik layar kerja sampai lembur, nggak pernah posting, orang nggak tahu loh upayanya dia. Dan yang dipilih orang itu yang rajin. Itu dia jago brand. Bisa terima? Mau kerja keras dan mubazir, mau kerja keras dan dilewatkan, mau omongan kita dicuekin anak buah, mau nanti kelak buka usaha banting tulang, tetapi harganya murah meriah, nggak mau. Menguasai brand, menguasai membangun brand. Oke? Tuh, kasih ini 2.500, kasih logo Apple aja nggak tahu berapa harganya. Betul kan? Gila ya. Padahal Apple-nya nggak betul lagi, sudah dimakan orang. Oke? Maka dari itu teman-teman, nah sekarang kita bagi-bagi, oke? Bagi-bagi disikat lagi, bagi-bagi. Bapak-bapak ibu sekalian, setiap kali kita berkomunikasi dengan orang, apa yang kita harapkan dalam proses komunikasi? Silakan, yes Pak, silakan Pak. Pesan yang katakan maskapai Garuda Indonesia. Garuda Indonesia karena maskapai nasional. Apa nih yang mau disampaikan? Pak Bupati, ini kegiatan seminar kita untuk peningkatan kualitas. Ya. Kita menanggapi. Oh ya, alhamdulillah ya hari ini kita melakukan seminar nasional dan kita kedatangan tamu yang sudah cukup fenomenal di ilmu motivasi atau sang motivator yang benar, yaitu Mr. James Dwi. Dan alhamdulillah hari ini beliau hadir di Kabupaten Muba dibawa oleh Bu Nur Seri dari Sumek, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kita, terutama bagi kita ini yang ASN di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Dan memang sesuai dengan amanah dari undang-undang dan PP tentang ASN ini, bahwa setiap tahun kita ini harus diberikan pencerahan minimal 20 jam. Dan hari ini pengalaman, pengetahuan yang sangat berharga yang diberikan bagaimana kita untuk membranding diri kita sehingga kita ASN ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bisa meningkatkan kualitas kinerja. Tadi banyak sekali, walaupun cuman efektifnya 2 jam, tapi sangat banyak sekali dan sangat memberikan manfaat. Saya saja yang sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi hari ini masih tetap saya lihat banyak hal-hal yang baru di dalam dunia branding ini yang memang sangat dinamis, sehingga ini akan memberikan manfaat bagi kita. Tadi banyak sekali tip-tip yang diberikan oleh motivator Mr. James ini untuk kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas diri, untuk mengabdi dan lebih baik lagi berbuat untuk masyarakat, terutama kawan-kawan yang memberikan layanan langsung kepada publik di Kabupaten Musi Banyuasin. Haji izin untuk output yang kita harapkan dari ASN yang mengikuti seminar ini seperti apa? Karena ini bersifat seminar ya, dan sharing pengetahuan dan sharing sedikit pengalaman, output yang diharapkan adalah teman-teman lebih sadar dan lebih mengerti pentingnya personal brand. Ya, karena selama ini pemahaman brand kan seolah-olah produk ya, makanan, minuman, pakaian gitu ya, sehingga personal brand ini tidak terpikirkan, dan oleh karena tidak terpikirkan tidak terbangun. Dan oleh karena tidak terbangun, ya namanya tujuan dari brand adalah supaya kita lebih berharga di mata orang. Ya, dan kalau kita mampu bangun personal brand kita di mata orang, kita lebih berharga, dan dengan demikian komunikasinya kan lebih lancar. Omongan kita, penyampaian kita lebih mudah diterima orang. Ya.
dan lebih dipercaya orang. Dan demikian juga kalau kita melayani masyarakat, karena brand kita sudah cukup positif dan kita bawanya dalam tingkah laku kita, itu akan lebih menyenangkan buat masyarakat. Jadi personal brand ini penting buat diri sendiri, buat karir, buat pelayanan, maupun kelak nanti buat bisnis atau buat usaha sendiri dan sebagainya. So it's very useful. Dan teman-teman hari ini kelihatannya satu bukan cuma paham, tapi udah tahu bagaimana step-stepnya untuk membangun brand. Thank you. Terima kasih Pak Jim. Ya. Siap Pak. Ya. Hah? Maksudnya nanya bupati. Apanya dulu lama. Tapi yang jelas ilmu ini adalah ilmu yang benar-benar memberikan manfaat. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Mr. Jim tadi, kita akan tahu di mana batas kemampuan kita dan bagaimana sosok kita. Kita ini orangnya apa? Saya misalnya, Apriyadi ini orangnya apa? Saya merasa, oh saya ini wajar nggak kalau saya ini dibilang orang hidupnya sederhana misalnya. Wajar nggak? Kan itu kan bisa dinilai itu. Makanya nanti suatu saat akan muncul, oh kalau ingat tadi kan bilang Obama tuh orangnya apa? Ada menteng. Nah mungkin satu saat nanti kan orang mengingat kawan-kawan Pak Apriyadi ini apa nih kira-kira kan? Apa orang yang sederhana? Apa humble? Saya sendiri dari sisi pribadi bisa merasakan. Tapi yang lebih merasa, yang lebih tahu itu adalah orang yang menilai. Ini orangnya seperti apa? Nah, kita harus punya brand sendiri, punya merek sendiri supaya kita bisa dikenal dan dikenal orang, ya, iya, jangan yang tak nyalek, warna-warna.